pada saat-saat yang sangat genting dan rumit bagi pihak Belanda, yang mana di negerinya di dataran Eropa sana sedang berkecamuk Perang Dunia Pertama. Sedangkan di dalam satu negeri di timur sini di Maluku Utara tepatnya di Jailolo sedang bergerilyanya Banau dan kawan-kawan karena menuntut hak, martabat dan harga diri untuk bebas dan merdeka atas sejengkal tanah pusaka leluhurnya. Hai guys, selamat datang di channel ini. Sebelum nonton video berikut, jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys, gratis kok. Simak sampai selesai. Enjoy! Pihak company Belanda menyebarkan mata-mata dan kaki tangannya ke pedalaman Jailolo, Susuku dan Sahu dan sekitarnya bahkan hingga sampai ke daerah Topharu dan Ibu di selatan untuk melacak keberadaan Banau dan kawan-kawan serta perintah menangkap hidup-hidup atas diri Banau. Namun Banau telah menghilang tanpa jejak, namun masih tetap berada di sekitar hutan belantara Jailolo. Ia tidak akan meninggalkan kampung halaman dan mengkhianati tanah leluhurnya. Kemana menghilangnya Banau? Semua rakyat Jailolo bungkam seribu bahasa bila company Belanda menanyakannya. Sebagian kawan-kawan Banau telah terperangkap oleh strategi company Belanda dan akhirnya ditangkap. Namun jejak Banau tidak pernah bisa dilacak oleh Belanda. Penguasa Belanda kewalahan menghadapi taktis strategi Banau yang menghilang puluhan hari lamanya, namun yang membuat company geram adalah Banau ternyata masih bisa memberikan komando jarak jauh dari tempat persembunyiannya. Pada suatu malam yang gelap gulita, Banau bersama dua orang pengikutnya dengan menggunakan perahu dari desa Saria Jailolo mendarat di Batu Angus Ternate dan dengan mengendap-endap terus menyusuri bebatuan untuk menghindari pantauan mata-mata company Belanda yang sedang memburunya. Ia kemudian menyusuri hutan sekitar Batu Angus menuju Raki Kolano terus ke Buku Konora melewati hutan belantara pegunungan Ternate kemudian turun dari gunung menuju ke pendopo keraton Sultan Ternate guna menghubungi pihak Bobato, dalam hal ini Sowohi, agar melapor kepada Sultan bahwa Banau telah tiba dari Jailolo untuk menyerahkan diri kepada Sultan Ternate. Setelah Sowohi melaporkan kepada Sultan atas permohonan penyerahan diri Banau tersebut, Sultan kemudian memberikan titah istilah bahasa Ternate, Jouma Indin Ichi, agar sang pemimpin pemberontakan di Jailolo segera dihadapkan kepada Sultan malam itu juga. Pagi besok harinya seluruh seisi istana Sultan Ternate gempar dengan kehadiran dan penyerahan diri Banau. Berita ini akhirnya sampai ke telinga penguasa Belanda di Ternate. Pihak penguasa Belanda amat marah atas penyerahan Banau kepada Sultan Ternate, bukan menyerahkan diri kepada company Belanda di Jailolo atau di Ternate. Mendengar hal tersebut, kawan-kawan Banau de Jailolo yang sedang dalam tahan dihajar habis-habisan oleh company Belanda karena merahasiakan rencana penyerahan diri tersebut. Dengan penyerahan diri Banau tersebut, tabir kecurigaan company Belanda mulai terkuak. Pihak company Belanda selama ini berkesimpulan bahwa peristiwa pemberontakan Jailolo yang dipimpin Banau didalangi oleh Sultan Ternate. Setelah menerima penyerahan diri Banau, Sultan Haji Muhammad Usman Shah telah memperhitungkan secara matang akibat yang akan dihadapinya pasca penyerahan diri Banau tersebut. Sultan langsung menyerahkan Banau kepada penguasa Belanda di Ternate untuk diadili. Tahanan demi tahanan yang merupakan kawan-kawan Banau diangkut dari Jailolo ke Ternate untuk diadili. Pihak company Belanda masih terus-menerus mengerahkan segala kemampuan dan peralatan perang menumpas sisa-sisa pengikut Banau di Jailolo hingga ke pedalaman agar tidak meluas ke wilayah sekitarnya. Company Belanda menakut-nakuti rakyat dengan melancarkan propaganda bahwa pemimpin kalian telah kami tangkap sehingga rakyat Jailolo semakin takut untuk melakukan pembangkangan terhadap company. Segera setelah penyerahan Banau ke pihak Belanda di Ternate oleh Sultan Haji Muhammad Usman Shah, maka keputusan Mahkamah Militer Belanda yang bersidang untuk mengadili Banau dan kawan-kawan antara lain sebagai berikut. 1. Hukuman terhadap terdakwa Banau. Sebagai otak dan pemimpin pemberontakan perang Jailolo dijatuhi hukuman mati di atas tiang gantungan. 2. Hukuman terhadap terdakwa pelaksana makar. Dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun ke atas dibuang ke Nusa Kambangan. 3. Hukuman terhadap para terdakwa sebagai pengikut peserta pemberontakan yang dijatuhi hukuman kurang dari 15 tahun. Dijalankan di penjara Ternate.
Seorang Banau telah memberi corak baru atas peristiwa yang dikenal dengan Perang Jailolo pada tahun 1914, dengan mewarnai rasa patriotisme. Perang tidak berlangsung lama. Akan tetapi Banau secara jantan telah memberi pukulan maut terhadap kompeni Belanda. Nyawa Banau telah direnggut dengan paksa di tiang gantungan. Jenazahnya diambil oleh keluarganya dan dimandikan, dikafankan kemudian dikebumikan. Kini makam pusaranya berada di tengah anak cucunya, sekitar samping belakang sekolah Jailolo.